Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Giovanni Asmi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, mata kuliah perencanaan pelatihan dan kursus, dan juga saya akan mempresentasikan proposal PKM dengan judul pelatihan peningkatan kesejahteraan petani kopi melalui penguatan kapasitas pemasaran dan nilai tambah produk di Desa Ngadirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Pada bagian latar belakang ini mencakup Desa Ngadirejo ini memiliki potensi kopi yang sangat besar. Nah, sebagian besar petani ini masih menjual kopi kepada tengkulak dengan harga yang normal, yang mungkin nggak mempunyai nilai tinggi tapi juga standar. Nah, hal ini disebabkan oleh rendahnya kapasitas pemasaran, pengolahan produk, dan juga kurangnya pemanfaatan teknologi. Nah, kondisi ini berdampak pada pendapatan yang tidak stabil dan kesejahteraan petani yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan berbasis pendidikan non formal yang fleksibel dan juga berkebutuhan masyarakat. Seperti yang saya jelaskan tadi, cocok dengan judul pelatihan peningkatan kesejahteraan petani kopi melalui penguatan kapasitas pemasaran dan nilai tambah produk Desa Ngadirejo, seperti itu. Masalah di sini adalah rendahnya kapasitas petani kopi dalam pemasaran dan pengolahan produk untuk bernilai tambah. Nah, akibatnya petani ini masih bergantung kepada tengkulak dan belum mampu meningkatkan pendapatan secara mandiri. Nah, masalah ini membutuhkan solusi berupa pelatihan yang kontekstual, yang dimana menempatkan petani ini sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Misalnya, tujuan program dari pelatihan ini meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga kemandirian petani kopi dalam pemasaran serta pengembangan produk bernilai tambah. Nah, melalui pelatihan ini diharapkan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Nah, dengan begitu petani bisa mendapatkan nilai tambah dari hasil panennya sendiri. Nah, hal ini juga sejalan dengan prinsip pendidikan non formal yang aplikatif dan berbasis pengalaman. Nah, selanjutnya manfaat program. Manfaat program di sini langsung diperoleh dari mitra. Nah, seperti peningkatan keterampilan pemasaran juga, dan juga pemanfaatan teknologi sederhana. Nah, dalam program ini harapannya meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, harapannya dalam jangka panjang terbentuk komunitas belajar dengan latar belakang yang sama seperti petani kopi lainnya, serta peluang replikasi program di desa lain. Nah, program ini relevan dengan SDGs, khususnya pada SDGs 4, 8, dan 10. Selanjutnya, kaitan dengan mata kuliah perencanaan pelatihan dan kursus, proposal ini relevan dengan mata kuliah perencanaan pelatihan dan kursus karena disusun melalui analisis kebutuhan peserta dan juga perencanaan program pelatihan, pemilihan metode, media, serta evaluasi yang sesuai dengan karakteristik pendidikan non formal dan pemberdayaan masyarakat. Nah, faktor peserta pelatihan di sini adalah petani kopi usia produktif dengan pengalaman belajar yang lebih bersifat praktik. Oleh karena itu, desain pelatihan ini dibuat secara sederhana, aplikatif, dan juga menggunakan pendekatan andragogi dan disesuaikan dengan waktu kerja petani agar partisipasi tetap tinggi. Nah, biasanya para petani ini pulang dari ladangnya itu tidak menentu, sehingga kita juga harus menyesuaikan waktunya ini yang pas gimana. Nah, itu kita juga harus memperhatikan hal tersebut karena itu juga mempengaruhi kedatangan para petani. Di sana banyak sekali para petani kopi, tetapi mereka memiliki jam kerja masing-masing, seperti itu.
ada yang berangkat ke ladang jam pagi, ada yang siang, dan juga ada yang sore. Jadi berbeda-beda seperti itu. Selanjutnya faktor teknologi. Teknologi yang digunakan ini rencananya meliputi WhatsApp, video sederhana seperti media pembelajaran dan komunikasi seperti itu. Nah, teknologi ini dipilih karena mudah diakses dan juga familiar sesuai dengan kemampuan peserta. Nah, kenapa kok menggunakan WA, menggunakan media pembelajaran dan video-video lainnya itu? Karena juga agar memudahkan para petani kopi. Kebanyakan di sana para petani kopi ini sudah berumur 50 tahun ke atas. Tapi juga ada yang 50 tahun ke bawah. Nah, kita mengambil yang paling banyak saja. Nah, dengan begitu kita juga melihat sumber dayanya gimana, latar belakangnya bagaimana, apakah semuanya itu mampu menggunakan WhatsApp, mampu membuat video seperti itu. Nah, maka kita ambil yang sangat mudah diakses, familiar, dan juga sesuai dengan kemampuan para peserta. Selanjutnya, faktor sosial budaya. Nah, program pelatihan ini mempertimbangkan budaya lokal yang menjunjung kebersamaan dan musyawarah. Bahasa yang digunakan ini juga disesuaikan dengan bahasa sehari-hari masyarakat agar nanti materi yang disampaikan itu mudah untuk dipahami dan juga diterima. Dengan begitu, harapannya para petani kopi ini bisa mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan seperti itu. Selanjutnya, faktor organisasi dan kebijakan. Nah, kelompok petani kopi di Desa Ngadarejo ini berperan sebagai mitra utama dalam koordinasi peserta dan penyediaan lokasi. Nah, tidak terdapat kebijakan yang menghambat pelaksanaan program, sehingga faktor organisasi ini selalu mendukung jalannya program tersebut. Jadi organisasi di sana itu juga mensupport apa yang sedang dilakukan seperti itu. Harapannya seperti itu. Selanjutnya, faktor ekonomi dan sumber daya. Program ini dirancang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi petani yang bergantung pada hasil panen. Nah, hasil panen di sana itu kan terkadang tidak menentu. Kadang tergantung cuaca juga, rame, kadang juga sedikit seperti itu. Nah, sumber daya yang digunakan ini bersifat sederhana, memanfaatkan bahan lokal, fasilitas desa, dan dukungan dana PKM agar program ini efisien. Nah, rencananya seperti itu. Karena program ini belum terlaksanakan, nah kita hanya membuat perencanaan saja seperti itu. Selanjutnya, lingkungan fisik dan keamanan. Nah, lokasi pelatihan ini direncanakan di balai desa atau di rumah kelompok tani yang bisa dikatakan aman dan mudah dijangkau. Nah, resiko seperti cuaca dan musim panen diantisipasi melalui penjadwalan yang fleksibel. Maka dari itu, meskipun ini hanya perencanaan, tapi kita juga merencanakannya dengan sangat siap gitu. Selanjutnya ada peran motivasi dalam pembelajaran. Motivasi ini berperan penting dalam pembelajaran non-formal karena mendorong partisipasi aktif dan kemandirian belajar. Motivasi yang relevan dengan kebutuhan hidup petani akan meningkatkan kepercayaan diri, keberhasilan belajar, dan juga tujuan pemberdayaan masyarakat seperti itu. Selanjutnya, bagian terakhir, dengan adanya perencanaan dari proposal tersebut, kita dan saya belajar tentang bagaimana cara kita itu mempersiapkan program yang layak dan juga sesuai kebutuhan masyarakat seperti itu. Dan juga saya sendiri belajar bagaimana mengerjakan dengan satu tim. Kita belajar berkompromi, kita belajar bekerja sama, dan kita juga belajar tentang mengerti suatu
suatu sama lain, seperti itu. Demikian pemaparan proposal PKM yang sudah saya buat dan teman saya buat. Semoga dengan adanya tugas UAS ini saya dapat lebih banyak belajar lagi dan juga lebih banyak bisa kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.